Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengaku hukum pidana, Prof. Heni, dan Bapak Rendi, dan yang saya hormati teman-teman sekalian yang berada di Zoom. Pagi hari ini, saya, Anissa Ramasari, sebagai moderator dari topik pembahasan yang akan dibahas adalah terkait KUHP dan RKUHP dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama Anissa Ramasari, saya sendiri. Yang kedua adalah Nurulisa Haliza. Yang ketiga adalah Tri Lestari Budiasi. Yang keempat adalah Fatia Salsabila. Dan yang kelima adalah Muhammad Arya Adi Santika Yuda. Dan yang keenam adalah Emilia Zahra. Yang ketujuh adalah Hana Oktaviana. Yang kedelapan adalah Siti Azhara. Yang kesembilan adalah Muhammad Qasim. Dan yang ke-10 adalah Muhammad Arta Polisi. Baik, saya selanjutnya untuk pembahasannya akan dibacakan oleh Tri Lestari. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KUHP dan RKUHP. RUU KUHP merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui atau mengupdate KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht for Netherlands, serta untuk menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini. Selain itu, RUU juga disusun dengan tujuan untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara atau kepentingan individu, antara perlindungan pelaku terhadap pelaku dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai sosial dan nilai universal, serta antara hak dan kewajiban asasi manusia. Hatzai-Artikelen adalah warisan kolonial Belanda yang juga disebut sebagai pasal penghinaan presiden. Penghinaan terhadap presiden dikategorikan sebagai kejahatan terhadap martabat kepala negara. Dengan kata lain, undang-undang mengatur dan melindungi martabat kepala negara. Jika melihat sejarah delik ini, Hatzai-Artikelen adalah cara pemerintah kolonial membungkam daerah jajahan yang kritis terhadap penguasa di zaman kolonial. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur bagaimana penyerangan martabat presiden dan wakil presiden bisa berbuah ancaman seperti tertera dalam pasal 134, pasal 136 bis, serta pasal 137. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia Salsabila. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberi. Saya akan membaca alasan dicabut peraturan pasal dalam RKUHP yang berbunyi penghinaan presiden. Alasan dicabut oleh MK pada 6 Desember 2006 sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena kala itu MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Meski sudah dicabut MK, saat ini terdapat upaya menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP. Penghinaan terhadap dua pucuk pimpinan pemerintah itu sebelumnya diatur di dalam pasal 134, yang berbunyi, penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Alasannya adalah produk hukum kolonial Belanda itu juga dinilai bisa menimbulkan multitafsir dan disalahgunakan oleh penguasa. Selain itu juga bisa menghambat hak menyatakan pikiran, tulisan, ekspresi, dan sikap masyarakat. Pemerintah yang tanpa kontrol dan pengawasan dari masyarakat tentu akan sangat berbahaya. Kita bisa belajar banyak dari apa yang terjadi di era Orde Baru. Pada saat itu contohnya di zaman Orde Lama, pada zaman Presiden Soekarno misalnya, pada Agustus 1930, diadili di Pengadilan Bandung dengan menggunakan pasal-pasal terkait Hatzai ini. Di sisi lain, sudah saatnya masyarakat Indonesia juga semakin dewasa untuk memberikan kritik yang baik dan beradab kepada pemerintah. Jangan sampai kritikan malah bernada kasar dan menghina yang pada gilirannya justru kontraproduktif. Apapun bentuknya, kritik yang membangun itu sangat penting untuk kontrol bagi pemerintah agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Namun aparat tidak bisa menghukum orang yang mengkritik negara dan simbol negara kecuali bahwa kritik dan penghinaan tersebut dimaksudkan untuk kekerasan. Komnas HAM berpendapat DPR perlu membedakan penyerangan kehormatan sebagai konsekuensi jabatan atau serangan terhadap kehormatan pejabat sebagai individu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Baik, terima kasih atas paparannya, Mbak Fadia. Saya lanjutkan kepada untuk Siti Azhara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca tentang slide ketiga. Buku ke-1 RUU KUHP memuat 205 pasal yang mengatur mulai dari ruang lingkup berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan pidana, dan tindakan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, serta ketentuan penutup. Lex serta artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Maksudnya disyaratkan juga bahwa ketentuan undang-undang harus dirumuskan secermat mungkin yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang jelas atau unsur-unsur pidana. Lex stricta artinya rumusan pidana itu harus dimaknai dengan tegas tanpa ada analogi, berarti bahwa hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas. Hal ini membuat penemuan hukum yang memperluas makna. Dalam hal ini analogi menjadi hukum terlarang bagi hukum pidana. Baik, terima kasih. Akan saya tambahkan sedikit, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pasal-pasal RKUHP terdapat pasal penghinaan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, atau berbangsa, ini tidak boleh terjadi penghinaan. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut harus jelas, tidak abu-abu, dan tidak multitafsir, dan memenuhi prinsip-prinsip sebagai prinsip dari lex serta ataupun lex stricta. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Oktaviana. Dipersilakan. Terima kasih Anissa. Saya akan membacakan tentang sejarah perkembangan RUU KUHP. KUHP yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan memiliki nama asli Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië atau WVS. WVS diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Upaya pembaruan KUHP dimulai sejak 1958 yang ditandai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN. Pada tahun 1963 diselenggarakan Seminar Hukum Nasional 1 yang menghasilkan berbagai resolusi antara lain untuk merumuskan KUHP baru yang prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Dan tahun 1964 mulai disusun draft buku sampai sekarang sudah ada 25 draft. Perbandingan antara KUHP WVS dengan RUU KUHP. KUHP WVS terdiri dari 3 buku. Buku pertama berisi tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran, dan terdiri dari 49 bab dan 569 pasal. Sedangkan RUU KUHP terdiri dari 2 buku. Buku pertama berisi tentang ketentuan umum, buku kedua tentang tindak pidana dan terdiri dari 37 bab dan 632 pasal. Lanjut, sejarah usaha perkembangan KUHP dan kronologi pembahasan RUU KUHP ke dalam draft RUU. Draft RUU konsep pertama terdapat pada tahun 1964, itu buku pertama, sampai konsep 2015, buku 1 dan 2. Terdapat 24 draft RUU, artinya sampai tahun 2020 sudah 59 tahun usaha pembaruan hukum pidana. Rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP pertama kali disampaikan ke PR pada tahun 2012 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun belum sempat dibahas dan pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali ke DPR serta menerbitkan Surat Presiden nomor R35 bulan 6 tahun 2015, tanggal 5 Juni 2015 yang ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari 5 tahun.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintahan telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, organisasi profesi, akademisi, praktisi, ahli, dan unsur-unsur masyarakat dalam membahas substansi dan materi yang diatur dalam RUU KUHP. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Terima kasih atas paparannya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arya Adiyuda. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini keunggulan RKUHP terdapat ada 17 nomor. Yang pertama ada asas keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku, korban, dan penegak hukum, antara kepastian hukum, kelenturan, elastisitas, dan keadilan. Yang kedua ada rekodifikasi hukum pidana yang terbuka dan terbatas. Rekodifikasi terhadap pasal-pasal KUHP yang masih relevan. Pertimbangan hukum pidana di luar KUHP sejak Indonesia berkembang. Konvensi internasional mengandung hukum pidana yang masih telah diratifikasi, perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, serta core crime tindak pidana khusus. Yang ketiga ada dirumuskan tujuan pemidanaan. Menurut pasal 51, pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang kedua ada menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Yang keempat ada pedoman pemidanaan. Pertama ada hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Yang ketiga, dirumuskan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Yang kelima, ada faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Ada dua faktor dalam dibedakan faktor yang harus dipertimbangkan hakim terhadap naturalized person dan rare person. Bagi naturalized person, yang pertama ada bentuk kesalahan pelaku tindak pidana. Yang kedua ada motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Yang ketiga ada sikap batin pelaku tindak pidana. Yang kedua bagi rare person, yang pertama ada kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Yang kedua ada tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional. Yang ketiga perintah dan atau pemilik manfaat korporasi. Yang keenam ada penentuan sanksi pidana dengan modified DLP method. Yang pertama adalah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait penentuan maksimum pidana masing-masing tindak pidana. Yang kedua, adanya kemungkinan pengaruh individual otomatis dihilangkan. Yang ketujuh ada putusan permaafan oleh hakim. Yang pertama ada ringannya perbuatan, yang kedua ada keadaan pribadi pelaku, yang ketiga ada segi keadilan kemanusiaan. Yang kedelapan ada pertanggungjawaban korporasi. Yang dipertanggungjawabkan selain mengurus yang mempunyai kedudukan fungsional. Yang kesembilan ada mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan. Yang pertama ada terdakwa adalah anak, terdakwa adalah anak, yang kedua ada terdakwa berusia di atas 75 tahun. Yang ke-10 ada perluasan jenis pidana pokok, pengawasan, dan kerja sosial. Penjatuhan pidana penjara dapat diubah menjadi pidana pengawasan jika terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Yang ke-11 ada pembagian pidana dan tindakan ketiga kelompok, umum, anak, atau korporasi. Yang ke-12 ada pidana diatur dalam 8 kategori. Yang ke-13 ada mengatur penjatuhan pidana mati secara bersyarat sebagai jalan tengah pro kontra pidana mati. Yang ke-14 ada mencegah penjatuhan pidana penjara untuk terpidana maksimal 5 tahun. Yang ke-15 ada mengatur alternatif pidana penjara berupa pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.
Yang 16 mengatur pemidanaan 2 jalur, yaitu berupa pidana dan tindakan. Yang ke-17 mengatur pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas paparannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Emilia Zahra. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya Emilia Azahra akan sedikit memaparkan tentang perbandingan pasal antara RKUHP dan KUHP. Dalam buku 1 yaitu ketentuan umum. Di sini ada pasal tentang pidana mati yang terdapat dalam RKUHP itu pasal 67 dan 100. RUU KUHP telah mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, peran terdakwa dalam tindak pidana atau ada alasan yang meringankan, yaitu pasal 100 ayat 1. Yang selanjutnya yaitu ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan putusan MK nomor 2-3 PUU 5/2007 yang menyatakan bahwa perumusan penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Melanjutkan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Qasim. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Mohon izin untuk memaparkan. Kemudian dalam pasal 10 dan pasal 67 KUHP, pidana mati ini terletak pada pidana pokok, yaitu diantaranya adalah pidana mati, 2 pidana penjara, 3 pidana kurungan, 4 pidana denda, 5 pidana tutupan. Dan ada juga pidana tambahan, 1 pencabutan hak tertentu, kemudian perampasan barang-barang tertentu, dan kemudian pengumuman putusan hakim. Jika orang dijatuhi pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain, kecuali pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Qasim. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arka Fauzi. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Ica. Di sini saya akan membacakan tentang isu krusial RUU KUHP buku yang pertama, yaitu ketentuan umum. Yang pertama, living law. Dalam pasal 12 RUU KUHP, dalam poin yang pertama, tindakan pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dicantum dengan saksi pidana dan atau tindakan. Poin kedua, untuk menyatakan sebagai tindakan pidana suatu perbuatan yang diancam saksi pidana dan atau tidak oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir dalam poin ketiga, setiap tindakan pidana selalu bersifat melawan hukum terkecuali ada alasan pembenar. Oke, yang terakhir. Sebelumnya ini saat ini akan dibacakan oleh Nurisa Alisa, tapi dikarenakan suara Nurisa Alisa habis, ini dikembalikan lagi kepada Muhammad Arka Fauzi. Dipersilakan. Oke. Tindakan pidana mati dalam pasal 67 dan 100 RUU KUHP nomor 67 dan 100 RUU KUHP bahwa hakim dan menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa. Dan ada harapan untuk memperbaiki diri, peran terdakwa dalam tindakan pidana, atau ada alasan yang mengiringkan pasal 100 ayat 1. Ketentuan ini sudah sesuai dengan pertimbangan putusan MK nomor 2-3 PUU
5/2007 yang menyatakan bahwa perumusan, penetapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Oke, sekian. Baik, untuk kesimpulan dari keseluruhan topik hari ini adalah bahwa penyusunan RUU KUHP ini baru dimaksudkan untuk mengganti KUHP dari warisan Belanda yang dilakukan untuk dengan pendekatan global. Hal ini juga terlihat dari pertama dalam peraturan-peraturan yang mendasar baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana yang sebagaimana yang diatur dalam buku pertama KUHP maupun dalam pengaturan ketiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu tentang pengaturan tentang berbagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana, dan pengaturan tentang sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan. Dan lalu asas-asas dalam sistem hukum pidana nasional di dalam buku 1 disusun dan diformulasikan dengan berbagai orientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan, yang antara lain juga mencakup dari yang pertama, keseimbangan modularistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu atau perorangan. Yang kedua adalah keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Yang ketiga adalah keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan subjektif. Yang keempat adalah keseimbangan antara kriteria formal dan material. Yang keenam adalah keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan, elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan. Dan yang ketujuh adalah keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional yang universal. Sekian dari presentasi untuk KUHP dan RKUHP pada topik hari ini. Selebihnya mungkin ini masih banyak untuk direvisi dari PPT ini, dan saya tutup. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Anissa, Nazda izin bertanya. Baik, saya utamakan yang untuk Raisa terlebih dahulu ya. Untuk Krisya Wiracaya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisya Wiracaya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai kenapa RKUHP sampai saat ini belum disahkan. Baik, jadi pertanyaannya adalah kenapa RKUHP ini masih belum disahkan sampai saat ini ya. Baik, saya tampung terlebih dahulu. Untuk Dewi Nazlah, dipersilakan. Jadi pertanyaannya, mengapa perlu adanya perubahan RKUHP? Mohon maaf, bisa diulang? Pertanyaannya, mengapa perlu adanya perubahan RKUHP? Baik, saya ulangi pertanyaannya, mengapa perlu adanya perubahan dari RKUHP? Iya. Terima kasih, saya tampung terlebih dahulu. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir, dipersilakan. Baik, Sylvia, Laura Karina Devi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya untuk kelompok 1. Saya ingin bertanya mengenai pendapat ya, bahwasanya pada buku RKUHP tersebut itu disebutkan di bab 2 itu di buku 2 bab 1-nya tentang langsung kejahatan negara. Padahal kalau kita berbicara mengenai buku undang-undang, yang perlu dibicarakan untuk pertama kali adalah hak asasi manusia, bukan mengenai kekuasaan. Justru sangat jelas bahwasanya ketika kita bisa melihat tujuan daripada penulis itu ada di bab 1. Nah, apakah perancangan undang-undang ini itu seperti ingin melindungi negara dan kekuasaan? Terima kasih. Pendapatnya seperti apa Mbak Ica dan kawan-kawan? Baik, jadi pertanyaannya apakah dari RUU ini ingin melindungi kekuasaan negara atau tidak gitu ya? Dan menurut pendapat dari kelompok kami gitu ya. Iya Mbak Ica. Baik, terima kasih. Saya tampung terlebih dahulu. Untuk 3 pertanyaan sudah saya simpan.
Mohon bersabar untuk kelompok pertama mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Terima Baik, kasih. Cak. Ya, Muhammad Al-Fatih. Boleh ngejawab dari pertanyaan Najlah tadi? Ya, boleh dipersilakan. Jadi mengapa sih alasannya harus diperlukan perubahan yang KUHP ya? Kenapa sih harus diubah gitu ya? Antara lain alasannya filosofis, KUHP lama tidak sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia. Alasan politis, sebagai negara merdeka, Indonesia harus memiliki KUHP nasional. Seperti itu. Jadi KUHP itu yang dulu tuh mungkin tidak relevan untuk bangsa Indonesia yang saat ini, yang mungkin berkembang masyarakatnya. Jadi harus direvisi dan harus mengikuti perkembangan masyarakat lah ibaratnya seperti itu, Mbak Ica. Apa sudah cukup, Mbak Nazah? Sudah cukup. Terima kasih. Baik. Bisa 2 pertanyaan dari Krisya Wiracahaya dengan Sylvia Horakona Devia. Mungkin saya akan sedikit menjawab dari yang Krisya Wiracahaya ya. Dan mungkin akan ada tambahan-tambahan juga dari beberapa teman sekiranya. Tadi itu pertanyaannya adalah mengapa RKUHP ini masih belum disahkan gitu ya. Sebenarnya kenapa masih belum disahkan dari sejak 2019? Ini karena banyak polemik-polemik permasalahan dari isu-isu krusial dari pasal-pasal yang bisa kita ketahui di dalam sini juga ada isu krusial RKUHP ini dikarenakan masih banyak pasal-pasal krusial yang masih belum dapat diterima oleh masyarakat. Seperti yang dari pasal Living Law, kemudian juga ada pasal yang tentang penghinaan presiden, sebelumnya juga ada pasal terkait kontrasepsi, dan sebagainya banyak lagi. Lagi penghinaan terhadap presiden ini cukup menjadi sorotan utama, dan tentang terkait demo mahasiswa itu. Dan itu mungkin jadi isu krusial, jadi kenapa RUU-KUHP ini masih belum disahkan, karena masih banyak pertentangan di dalam pasal-pasal tersebut. Baik, terima kasih. Apa sudah cukup atau ada yang menambahkan kembali? Silakan. Untuk mungkin cukup untuk pertanyaan yang Krisya Wiracahaya, apakah sudah cukup atau masih ingin ditanyakan lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya Mbak Sylvie, pertanyaannya itu terkait apakah rancangan undang-undang ini pendapat bahwasannya apakah RUU ini ingin melindungi kekuasaan negara, seperti itu ya? Diulang lagi. Baik Mbak Ica, bahwasanya betul pertanyaannya, cuman ada tambahannya Mbak. Kan dalam undang-undang itu biasanya dibahas itu kan hak asasi manusia dulu ya Mbak Ica. Tetapi pada di buku 1 pada bab 1 itu langsung pada kejahatan negara seperti itu. Apakah karena memang hukum pidana itu mengikat daripada hak asasi manusia, makanya langsung tuh diatur secara publik, secara masyarakat, secara luas seperti itu Mbak. Bagaimana pendapatnya? Sambung dulu ya, kita diskusikan terlebih dahulu.
Mbak Silvi, bab 1 buku pertama ya? Buku ke-1 tentang aturan umum. Atau langsung ke buku 2 ya? Langsung ke buku Mungkin 2. kayak seperti langsung pasal penghinaan presiden dan sebagainya gitu. Oh, langsung ke buku kedua kali ya? Oh, buku kedua deh ya. Sebenarnya kalau di buku pertama ini dijelasinnya ketentuan-ketentuan umumnya dulu terlebih dahulu, seperti kayak misalnya tentang Iya, maaf Mbak Ica, maksudnya ralat bab 2. bab 2 ya berarti ya? Iya. Buku kedua tindak pidana bab 1 tindak pidana terhadap keamanan negara. Ya, berarti di dalam pasal 188 ini RKUHP tindak pidana terhadap ideologi negara, setiap orang yang menyebarkan. Dibaca terlebih dahulu ya sebentar ya, karena di kelompok 1 ini membahasnya terkait tentang buku pertama aturan umum, ketentuan umumnya. Sebenarnya ini pendapat aja Mbak Ica, nggak apa-apa kok, nggak usah dibaca pendapat gitu. Jadi kan pasti Mbak Ica tuh kayak tahu ya orang-orang demo kayak RKUHP ini kan kayak membela pemerintah banget. Bener gak sih kalau misalkan yang saya lihat dari bab kedua tadi aja udah kejahatan negara loh yang dibahas, ya nggak Mbak Ica? Nah, menurut Mbak Ica tuh gimana? Apakah memang betul asumsi masyarakat seperti itu atau memang punya alasan lain pemerintah di balik itu? Seperti itu Mbak Ica. Maksudnya opini aja gitu. Oke, baik. Mbak Silvi boleh menjawab dari Mbak Silvi? Ya, boleh banget. Mungkin kayak Mbak Silvi, mungkin kayak ibaratnya tuh RUU KUHP itu kayak melindungi pemerintah ya. Dan kayak contoh sepertinya pasal penghinaan presiden. Kalau di sini kita bisa melihat dua sisi, baik sisi positif ataupun negatif. Dari sisi negatifnya mungkin kita bisa lihat, wah mungkin pemerintah nggak boleh dikritik nih. Jadi seakan-akan rakyat itu tidak boleh memberikan opininya kepada pemerintah seperti itu. Tapi kalau misalkan dari sisi positifnya, mungkin masa pemerintah pemerintah dikritik mungkin di negara lain kayak seakan-akan negara Indonesia tuh kayak banyak masalah gitu, bahkan pemimpin negaranya sendiri itu dikritik gitu. Jadi mengapa dilindungi presiden? Mungkin karena agar citra Indonesia tuh pemimpinnya tuh seperti kayak kayak nggak ada masalah mungkin kayak gitu ya. Jadi seakan-akan kayak dilindungi kayak gitu. Izin menambahkan. Izin menambahkan juga, ya udah dipersilakan Mas Yaris. Ya, mungkin benar yang disebutkan oleh Mas Oji tadi, seperti RU ini kan lebih menjaga stabilitas negara dan memajukan negara juga. Contohnya seperti waktu zaman Soeharto itu ya, untuk memajukan ekonomi bangsa Indonesia, Soeharto itu menghilangkan hak asasi manusia, bukan menurunkan hak asasi manusia. Sama mungkin seperti RKUHP ini untuk menjaga stabilitas kemakmuran dan perkembangan negara. RKUHP ini dikeluarkan, dan dari segi negatif yang saya pikirkan ya dalam pemikiran saya, ya emang bukan untuk kepentingan presiden, akan tetapi RU ini dikeluarkan untuk untuk menguntungkan para mereka aparatur pemerintah yang mengambil yang memanfaatkan jabatan mereka agar tidak diberontak oleh masyarakat seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan kembali ya, sebenarnya emang banyak pasal-pasal yang melindungi seperti kekuasaan negara, pemerintah, dari presiden untuk wakil presiden, seperti dalam banyak pasal-pasal RKUHP ini yang masih deliknya ini belum jelas. Lex Serta atau Lex Scripta yang tadi disebutkan ini, prinsip-prinsipnya ini masih belum tertuang gitu. Karena masih belum jelas nih usul-usul pidananya apa. Seperti misalnya nih, pasal 256 dari RKUHP. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum,
menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Sebenarnya di sini tuh maksudnya terganggunya kepentingan umumnya seperti apa? Ini deliknya aja masih belum jelas gitu. Lalu pasal selanjutnya pasal dari penghinaan terhadap presiden 240 dan 241. 240. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini tuh penghinaannya seperti apa yang terhadap pemerintah? Ini masih belum jelas. Jadi seperti RKUHP ini masih belum jelas, dan intinya tuh inti dari permasalahan delik dari legislatif atau legislatifnya ini tidak ada. Yang seperti penghinaannya seperti apa yang akan dipenjarakan seperti itu. Dan yang pasal 241, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengar rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang bersifat penghinaan terhadap presiden yang sah dengan yang dimaksud agar isi penghinaan tersebut diketahui umum yang berakibat terjadi kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Pasal 241 juga masih belum melakukan kayak penghinaan yang seperti apa sih yang bisa dipidana gitu. Lalu pasal selanjutnya adalah pasal dari penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara 351. Ya. 351. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana paling banyak kategori 2. Ini tuh kekuasaan umum yang apa aja? Seperti apa aja dari kekuasaan umum pemerintah yang bagaimana? Apakah ini kekuasaan umum? Juga tidak boleh kita kritik ataupun kita kasih pendapat sebagai masyarakat terkait misalnya perundang-undangan kita yang diubah ataupun apa. Menurut saya pribadi sendiri emang masih dalam RKUHP ini tindakan banyak dalam kekuasaan negara yang dilindungi. Banyak pasal-pasal yang seperti melindungi kekuasaan umum lembaga negara seperti itu. Dan sepertinya juga RKUHP ini masih belum jelas, seperti masih abu-abu dalam penyampaian mungkin dari tertera tulisan ataupun dalam RKUHP ini seperti itu. Mbak Sylvie, apa ada yang ingin menambahkan lagi atau apa? Persilahkan. Jadi salah satu solusinya apa nih Mbak? Apakah dari pemerintah itu harus membiarkan atau rakyat itu untuk ikut berkontribusi dalam pembuatan atau seperti apa itu Mbak? Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, lebih baik mendengarkan suara rakyat terlebih dahulu. Dimana kan rakyat mempunyai tahta tertinggi ya di sini. Nah, misalnya, oke, ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan kekuasaan. Cuman kepentingan kekuasaan seperti apa? Ini tuh harus RKUHP-nya harus jelas karena hukum pidana ini akan melanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya yang akan datang gitu. Jadi harus jelas intinya. Dan mungkin dikomunikasikan juga kepada masyarakat seperti apa sih RKUHP ini, delik-delik apa, pasal-pasalnya diperjelas semuanya, diutarakan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti. Gitu. Begitu Mbak Sylvie. Apa ada yang ingin tambahkan ataupun ditanyakan lagi? Gini deh Mbak, kan tadi dari pasal yang Mbak Ica bahas itu kan pasal penghinaan presiden ya, di mana saya pernah baca jikalau pasal tersebut dibuat atas dasar karena presiden itu kepala negara, maka seharusnya tuh kita tuh dengan asas kekeluargaan itu tidak membiarkanlah presiden kita tuh dihina gitu. Dengan asas kekeluargaan tadi kan, maksudnya kayak kepala negara tuh gak boleh gitu, gak boleh dikritik gitu. Mbak Ica setuju gak sih?
kita tuh harus benar-benar kayak menghormati banget presiden gitu dengan asas tadi. Setuju nggak Mbak kira-kira? Atau Kalau ada yang lain? Ya, gimana yang lain? Kalau menurut saya sih kayaknya saya kurang setuju ya terkait asas kekeluargaan itu. Karena gimana jadinya kalau presiden tersebut membuat kesalahan dan kita sebagai keluarga dalam asas keluarga tersebut kayak ya udah ini tidak boleh dikritik ataupun apa. Tapi setidaknya kita punya nih kayak ketentuan apa sih yang perlu dikritik, apa sih yang perlu nggak boleh dikritik juga, kayak ada batas-batasan tertentu dalam penghinaan atau nggak ada penghinaan, ada batasan-batasan tersebut dalam kritikannya. Baik Mbak Ica, berarti benar ya Mbak harus ada batasan dalam penghinaan, kan penghinaan itu harus jelas juga apa sih yang dihina gitu ya Mbak. Iya, betul. Dan delik tadi kan kayaknya deliknya juga udah berganti ya Mbak dari delik biasa menjadi delik aduan, apa betul Mbak? Oh iya betul, itu udah diubah ya jadi delik aduan apabila ada yang melapor di delik aduan presiden itu sendiri yang melaporkan ya, apa masih belum tahu nih. Maaf Mbak Ica, tadi yang dikatakan Mbak Ica penghina itu harus ada batasan ya? Berarti Ya. dibolehkan dong? Ya gini Mbak, kritik ya Aris, bukan ngehina. Kritik, kalau bedakan mengkritik dan menghina ya Mbak Aris. Kalau Iya menghina kan tadi tuh ngomongnya menghina itu harus menonjol gitu loh. tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ica itu menghina itu harus ada batasan. Kan menghina dan mengkritik itu berbeda. Ketika kita mengkritik itu kita memberikan solusi. Tadi kan saya bilang juga, maaf. Tadi yang dikatakan Mbak Ica itu adalah menghina. Menghina berarti ya misalkan Iya tadi si Ica itu udah diralat tadi sama si Ica sendiri. Maaf maksudnya kritik. Yang namanya menghina apapun, walaupun orang gila, walaupun ente juga nggak berhak dihina. Kalau dikritik ya harus menimbulkan kesalahan ya harus dikritik biar itu harus dari benar. Kayak ente harus dikritik. Kalau untuk menghina kan tidak boleh mau seperti apapun. Iya. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Jadi. Makasih ya Mbak Ica atas jawabannya. Terima kasih kembali juga. Baik. Apa ada yang menambahkan lagi atau tidak? Udah cukup tadi tuh kata Pak Randy, kelompok 2 selanjutnya. Takut waktunya nggak keburu kan. Baik, mungkin cukup untuk dari kelompok pertama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan ini mungkin nanti akan direvisi kembali PPT-nya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.